Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Kembali bertemu dalam sapaan harian GKJ Manahan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati untuk tunduk di hadapan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Allah sumber kekuatan, harapan dan sumber cinta kasih. Kami bersyukur untuk hari ini, untuk kehidupan yang Engkau anugerahkan. Kami juga datang dengan kerinduan kami atas firman-Mu karena kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami, kekuatan bagi perjalanan kami. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada tahun 2016, pernah ditayangkan sebuah film seri yang berjudul MacGyver. Sebuah seri televisi tentang aksi petualangan seorang agen rahasia Amerika Serikat yang dibintangi oleh Lucas Steele sebagai MacGyver. Dalam petualangannya, Mac seringkali diperhadapkan dengan situasi yang sulit, bahkan mengancam jiwanya. Namun dengan kecerdikannya, Mac bisa mengatasi situasi tersebut. Mac mengatasi persoalan, bahkan menyelamatkan diri atau menyelamatkan orang lain dari musuh dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitarnya, seperti permen karet, lilin, penjepit, dan lain sebagainya. Bukankah itu menunjukkan kecerdikan yang luar biasa di tengah situasi yang sulit? Apa itu cerdik? Orang yang cerdik adalah orang yang mampu mencari jalan keluar di tengah tantangan atau masalah yang dihadapi. Orang yang cerdik, dia itu tidak kehilangan akal, dia terus berjuang, tidak mudah menyerah, sampai dapat mengatasi persoalan yang dihadapi. Tapi juga harus dibedakan, cerdik bukan berarti culas. Dan juga bukan berarti mencari cara untuk mengelabui orang. Kalau dalam bahasa Jawa itu pokil. Panggilan untuk menjadi murid yang cerdik juga pernah disampaikan Tuhan Yesus. Dalam Matius 10 ayat 16, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Lalu apa makna firman Tuhan ini? Ibu Bapak dan saudara-saudara, ayat ini disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengutus para murid untuk memberitakan kerajaan Allah. Harapan dari perutusan itu supaya semakin banyak orang yang mendengar kabar baik. Semakin banyak orang yang menjadi percaya dan semakin banyak orang yang diselamatkan. Hanya saja Tuhan Yesus juga mengajak para murid untuk realis. Dunia di mana mereka itu dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah bukanlah dunia yang selalu ramah. Tak jarang mereka juga diperhadapkan dengan situasi yang keras, tantangan yang berat, penolakan dan penganiayaan. Oleh Tuhan Yesus digambarkan seperti domba di tengah serigala, serem, ngeri-ngeri sedap. Di tengah kerasnya dunia itu, Tuhan Yesus mengingatkan supaya para murid itu untuk cerdik seperti ular. Dalam keseharian, ular itu binatang yang bagi banyak orang menakutkan. Saya sendiri juga merasa takut. Binatang yang bisa membahayakan dan bisa membawa pada kematian. Binatang yang banyak dihindari. Binatang ini juga seringkali dikonotasikan dengan hal yang tidak baik. Apalagi dalam Alkitab, di kisah kejatuhan manusia yang pertama, ularlah yang menggoda Hawa dan Adam. Ular ini dipahami sebagai iblis. Kalau Tuhan Yesus mengatakan cerdik seperti ular, tentu perlu dibedakan dengan kisah kejatuhan manusia pertama kali.
Hal ini tentu ada sesuatu yang bisa kita gali. Ya, kalau kita perhatikan, bukankah ular itu sosok atau hewan yang lentur, yang luwes, namun juga cermat, penuh perhitungan, tidak mudah menyerah ketika ada sesuatu yang mengancam. Dia tidak gegabah menampakkan diri, dia tidak show off, tidak pamer, atau kalau bahasa sekarang flexing, karena banyak orang yang suka pamer. Sikap inilah artinya sikap yang cermat, penuh perhitungan, luas, lentur, tidak tahan menyerah. Inilah yang perlu dikembangkan dalam kehidupan para murid di tengah tantangan atau situasi yang kita hadapi. Supaya apa? Sebagai murid-murid Kristus, kita itu juga menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah. Mau putar otak, mau berjuang dan bertahan. Selamat mengembangkan kecerdikan dalam kehidupan. Tuhan memberkati. Amin.